Asik banget yo Lur, lihat Mak Enah lomba 17-an. Sampai bisa datang ke istana juga loh. Tapi yo Lur, di balik meriahnya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada fenomena tahunan yang selalu hadir menghiasi jalan-jalan kota, yaitu para pejuang rupiah musiman yang rela mengadu nasib mengais rezeki dengan berjualan bendera. Salah satunya beliau ini Lur, Abah Odang. Bah, mau nanya, berapaan ini? Yang mana? Yang paling gede berapa? Ini Berapa? kalau ini 300. 300. 300 sampai sepanjang itu. Abah Odang melayani dengan sangat telaten. Setiap pertanyaan dijawab dengan gamblang demi meyakinkan calon pembeli. Berapa biji beli? Ya paling beli satu lah. Setelah puas memilih, sepertinya si pembeli memutuskan untuk membayar satu umbul-umbul merah putih. Mbak, iya atas nala nyangakeun Kak. Nu nelpon. Halo? Jadi gimana tuh? Kan katanya siang ini. Nggak lama padahal. Sementara Abah Odang masih mencari pecahan uang receh untuk kembalian. Dengan setia beliau menunggu kesempatan agar bisa menyerahkan uang kembalian. Gimana, Bah? Ini kembalian Oh iya, astagfirullah lupa kembalian. Ya. 85. Oh iya, 85 udah. Udah ya, Pak, barangnya ya, hatur nuhun. Pamit dulu ya, Pak. Barangnya udah. Aman, ini ada dimasukin ke sini ya. Makasih ya, Pak. Lur, satu persatu pembeli terus berdatangan menghampiri lapaknya. Tak sekedar menyerahkan barang dagangan, jemari tuanya bahkan ikut telaten membantu memasangkan bendera kecil di stang motor pembeli. Tadi teh kan uangnya seberapa? 100. Tapi tadi teh iya 15-an kan, 15.000. Tapi pas dicek, coba abah cek, bilih lepat, sama saya dihitung tuh ada 30, 40, 50 tuh ada 65. Kemana ya sisanya? Iya, tapi saya tadi kan rusuh ya, karena kan ada kerjaan temen tuh tadi nelpon ngedadak. Makanya saya tanyain lagi, balik lagi ke sini gitu. Barangkali Abah mungkin salah nukerin atau gimana? Biarin. Ih, serius? Iya. Aduh, gimana ya? Iya. Tapi- boleh. Nggak apa-apa. Tapi saya juga butuh. Gimana, nggak apa-apa? Abah juga kan butuh ya? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Meski meyakini hitungan awal kembaliannya sudah tepat, dengan ikhlas Abah Odang memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan. Abah Odang menyerahkan lembaran uang Rp20.000 demi menjaga ketenangan dan kedamaian hati sang pembeli. Sungguh sebuah kelapangan dada yang luar biasa ya Lur. Beberapa saat setelah pembeli meninggalkan lapak, rasa penasaran tak bisa disembunyikan dari raut wajah Abah Odang Lur. Jemarinya kembali menghitung lembar demi lembar rupiah, memastikan apakah ada kekeliruan dalam menghitung. Lur, setelah memperhatikan kebaikan dan keikhlasan Abah Odang dari jauh, aku berniat untuk mengenal beliau lebih dekat. Di tanganku ini sudah ada selembar bendera merah putih yang kondisinya sudah sangat lusuh. Kira-kira kalau aku minta barter sama bendera baru, gimana yo reaksinya Lur? Bah, Ampura bah, saya tadi ketemu veteran bah. Jadi dia mau ngibarin benderanya lusuh blok ini. Dia sedih banget bah. Saya mau bantu bah, cuman nggak punya duit bah. Bisa nggak bah kalau tuker bendera yang baru bah? Maksudnya pengen ditukar sama yang baru. Iya bah.
Boleh nggak, Bah? Ya boleh aja lah. Bener, Bah? Ikhlas, Bah? Ikhlas. Atur dulu ya, Bah ya? Iya. Sungguh di luar dugaan, Lur. Abah Odang bersedia menukar bendera Lusuku dengan bendera merah putih baru. Ini Abah ikhlas, Bah? Ikhlas. Ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak bakal dikasih. Maaf nih, Bah ya. Ini Abah jahit sendiri atau ambil dari punya orang? Ambil punya orang. Maaf nih, Bah. Kan pakai modal, Bah. Modalnya pistol. Pistol rumah. Yang habis tor. Ada lebihnya ya buat saya. Terus kalau ini Abah kasih ke saya kan rugi. Nah, ini untungnya dari yang lain gitu. Jualan ini. Padahal, Lur, tiap bendera yang berkurang tanpa uang artinya ada keuntungannya yang harus terpotong. Kalau biasanya, Bah, sehari Abah dapat berapa, Bah? Kadang itu kalau nanya pendapatan nggak tentu, kadang-kadang cuma laku ya 4-5 biji, kadang-kadang cuma baru laku yang kecil-kecil itu pasti buat motor, buat pegangan tuh. Momen semarak bulan Agustus memang menjadi berkah tersendiri bagi Abah Odang untuk mengumpulkan pundi-pundi rezeki. Di luar bulan kemerdekaan, raga tuanya tak lantas berdiam diri, Lur. Ini Abah tiap hari jualan gini atau pas Agustus saja? Pas Agustus aja. Kalau nggak di bulan Agustus, Abah jualan apa? Saya jualan di rumah, ya keliling, cuma jualan cimin, makaroni, itu aja di sekolah. Tapi ya kebanyakan kalau saya sih jualan makanan, kalau udah nggak habis, udah diikhlasin aja lah. Kalau jualan makanan itu dapat berapa sehari? Ya begitu juga lah, sama itu nggak menentu. Kalau di sekolah paling ya udah 4-50 ribu aja udah perasaan udah bahagia gitu. Aksesoris deh, bendera Agustusan. Ya wis, Abah sekarang istirahat dulu yo, biar aku aja yang bantu jualin benderanya. Siapa tahu bisa laris yo, Lur. Bendera, Pak? Yang kecil lagi. Yang ini. Ya berapa ini teh? 10.000. 10.000. Ambilnya udah 7.000, Mang. Atur nuhun emang ya. Moga lancar, Mang. Bisa 17-an, bisa Agustusan, bisa pamer merah putih. Nuhun. Bah, lumayan, laku hiji. Raut wajah Abah langsung sumringah tenan. Yo, yang aksesoris Agustusan. Mudah-mudahan ada lagi yang mau beli bendera Abah iki yo, Lur. Terus duitnya buat apa tuh, Bah? Atau kebutuhan sehari-hari di rumah. Tanggungan berapa di rumah, Bah? Tanggungan sekarang saya cuma berdua aja sama istri karena anak-anak udah rumah tangga semua. Jadi cuma nanggung berdua aja. Harapan beliau begitu sederhana, hanya berdoa agar pintu rezeki halal itu selalu terbuka, tak peduli berapapun hasilnya. Jualan bendera sama jualan harian yang biasanya apa tuh Iya. makanan tadi, untungnya lumayan mana, Iya, Bah? memang kalau dihitung-hitung sih nggak ada kurang lah. Karena istilah mah kalau jualan nggak habis satu hari, ya pasti saya ikhlasin aja. Yang beli dia kasih banyak, kadang-kadang yang anak nangis dikasih. Alhamdulillah imbalannya. Saya lagi dorong roda aja, itu lagi jalan tiba-tiba ada motor berhenti. Pak, berhenti. Nah, kirain saya mau beli cimin, nggak Pak, nih ada rezeki sedikit. Ya Allah, ini rezeki imbalan dari Tuhan kan. Itu saya sering seperti itu. Saya bantu jualan dulu ya, Pak ya. Ya lumayan lah, dikit-dikit ngarisin. Ya wis, tak lanjut bantu-bantu menawarkan bendera lagi yo, Bah. Kang, aksesoris, Kang. Berapa Ada ketupat? Mas Heru? 10.000. 10.000? Ini bendera 10.000, yang gede juga 10.000, ketupat 10.000. Ya lah, sekalian sedekah buat bapaknya ya. Nih, ikhlas. Ikhlas satu.
kembaliannya buat Abah. Emang bener kata Abah, kalau kita ikhlas, ada aja yang ngasih. Rezeki ada aja. Kebaikan memang selalu mendatangkan kebahagiaan loh. Abah Odang bahkan tidak segan berbagi, memberikan bendera dengan cuma-cuma. Oyong, Nuhun, Iya, atau yang bendera. mangga sok. Veteran. Mangga we. Mangga sok ikhlas atuh mangga. Kawinnya hoyong menggunakan. Pada nangis. Itu nangis sayang bendera yang Nah, pintunya. Serius, saya tekan dia. Oh, pasti ha. Mangga. pasti banget. Amin, 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 amin. Oh iya, dalam menjajakan warna-warni merah putih, Abah Odang ternyata gak benar-benar sendirian lor. Ada sosok anak menantunya yang setia mendampingi dan membantu Abah berjuang. Kalau rumah Abah jauh, Ya, sekitar 18 kiloan dah. 18 kilo naik sepeda, Iya. masih kuat Bah. Ya masih kuat, cuman ini mantu saya sering ngelarang gitu. Jadi memang kalau kurang gerak gitu, perasaan sakit. Kang, Ya gimana Pak? ini saya pengen main ke rumah Abah. Oh iya, Boleh nggak saya ngantar Abah dulu ke rumah? boleh. Akang nungguin di sini? Ya gak apa-apa, Nggak apa-apa bener? gak apa-apa. Nggak ganggu? Enggak. Nih Bah, boleh Bah main ke rumah Bah? Boleh. Penasaran saya pengen tahu rumah Abah. Iya boleh. Heeh. Yaudah, ayo Pak ya. Punten. Setibanya di rumah, Abah langsung mencari sang istri untuk memastikan keadaannya. Nih, Abah kan nggak tiap hari pulang. Nggak kangen nih. Kangen atuh. Kangen. Telepon ari wih. Jadi kalau kangen di telepon itu Abah. Memang saling menjaga gitu. Kalau ditinggalin ini kan tahu sendiri, misalnya ini cuma sendirian, Iya. takutnya ada apa-apa. Banyak ada yang nengokin, yang tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga pada nengokin juga. Iya. Beruntung tenan lur, kepedulian dan kehangatan tetangga di lingkungan pemukiman ini sangat luar biasa. Warga sekitar selalu siap membantu mengawasi keadaan sang istri setiap kali Abah sedang berjuang di luar rumah. Sebenarnya kaki ini sakit apa sih nih? Bapak itu nih kakak iya sampean teh para dia Bengkak gitu. Fakta medis yang cukup memprihatinkan akhirnya terungkap lur. Rasa sakit yang diderita sang istri rupanya bersumber dari penyakit jantung lemah yang diderita. Kondisi aliran darah yang tak lancar memicu penumpukan cairan, membuat kedua kakinya membengkak hebat dan sangat sulit untuk digerakkan, apalagi untuk berjalan. Karena lihat kondisi begini, makanya kalau saya masih walaupun capek juga pengennya pulang gitu, karena lihat kondisi istri ibu seperti ini. Jadi akhirnya ya saya juga kadang-kadang pikiran sabil, nggak usaha bagaimana gitu, ninggalin istri, ditinggalin bagaimana, istri takut ada apa-apa di rumah gitu. Lur, perjumpaan Abah Odang memberikan cermin besar tentang arti kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajah, tapi tentang bagaimana kita berjuang untuk diri sendiri dan orang tercinta. Dah, saya pamit dulu, Bah. Ini pamit dulu ya. Ya, pamit semua Ibu, Bapak-bapak semua.